Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari Abu Nawas atau Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahwaz di negeri Persia dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Lahir pada tahun 756 Masehi di Ahwaz atau Persia. Meninggal pada tahun 814 Masehi Baghdad, Irak. Abu Nawas penyair masyhur di masa kejayaan Islam. Kisah humornya banyak tertulis di buku-buku atau di cerita-cerita para ulama. Abu Nawas juga terkenal cerdik sehingga banyak kritikannya yang dikemas dalam bentuk humor. Ngopi dulu coy. Lanjut. Abu Nawas hidup pada abad ke-8 Masehi, bertepatan dengan masa kekhalifahan atau kerajaan Harun ar-Rasyid. Dengan Raja Harun ar-Rasyid itu, Abu Nawas sangat akrab, dekat karena kecerdikan dan kelucuannya itu. Di suatu hari, tidak ada kapok-kapoknya bagi Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan dan tugas yang aneh-aneh. Hingga pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Setibanya di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Aku terkena serangan angin atau masuk angin," kata Baginda memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," kata Baginda. Mendengar perkataan Baginda membuat Abu Nawas hanya bisa terdiam, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Karena sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benak pikiran Abu Nawas untuk menangkap atau bagaimana cara menangkap angin. Ada saja. Sehingga Abu Nawas pun masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Dalam hati Abu Nawas berbicara, hal tersebut lantaran angin tidak bisa dilihat, tidak seperti air, meskipun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Ditambah lagi Baginda hanya memberi waktu kepada Abu Nawas tidak boleh lebih dari 3 hari. Abu Nawas kemudian pulang. Namun sahabat-sahabat Buniman, hal itu tidak membuatnya sedih karena berpikir merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Abu Nawas yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sering dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Namun yang terjadi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan besok merupakan hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa, ia benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya atau di tengah-tengah perjalanan akan takdirnya itu, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda.
Baginda Raja menimang-nimang atau melihat-lihat botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, Tuan Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin melihat, tutup botol itu harus dibuka," kata Abu Nawas. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk yang sangat menyengat hidung, yang pastinya bau pejus. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuan Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," jelas Abu Nawas. Akhirnya Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat dari hukuman. Nah, sahabat-sahabat yang budiman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menambah kecerdasan sebagaimana kecerdasan, kecerdikan, dan humorisnya Abu Nawas. Hikmah daripada cerita ini, gunakanlah pikiran kita, walaupun penuh bercanda tapi bermakna, seperti pejus ataupun kentut, yang mana kentut pun bisa membuat selamat, jangan sampai mencelakakan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.